kedua guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sa'idi bin Kiai Haji Sa'id wa Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasani bin Kiai Haji Sa'id. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau narasumber kita Kiai Haji Muhammad Idrus Romli dari Jember yang sangat kami hormati, tak ketinggalan pula para delegasi Pondok Pesantren se-Tegal, MWCNU, LPM, RMI, dan Ma'arif beserta alumni Pondok Pesantren atau Hidayah dan para audien yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kajian ilmiah. Mudah-mudahan perkumpulan ini kita mendapatkan barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami membuka acara kajian ilmiah ini, terlebih dahulu kami akan bacakan profil biografi singkat narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah nama lengkap Muhammad Idrus Romli, lahir di desa Gugut, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Juli 1975 Masehi. Adapun pendidikan beliau SD di Pondok Pesantren Nasirul Ulum serta belajar Al-Quran, tajwid, gramatika bahasa Arab dasar sampai tahun 1986 Masehi. Dilanjutkan sanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Sidogiri sampai tahun 1997, dan beliau juga pernah studi komprehensif mengenai pemahaman aswaja dengan masyarakat muslim yang ada di Inggris, juga di beberapa negara Eropa lainnya pada tahun 2003. Adapun jabatan beliau banyak sekali, diantaranya menjadi Dewan Pakar Aswaja Center PWNU Jawa Timur, pembina Forum Silaturahmi Nahdiyin, dan penasehat organisasi Aswaja di negeri jiran Malaysia. Pengabdian beliau terhadap umat dan masyarakat juga begitu banyak sekali. Beliau mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Sampang Madura, juga pernah mengajar di Banua 5 Amuntai Hulu Kalimantan Selatan, menjadi dosen S1 IAIN Jember, dosen S1 Stain Pondok Pesantren Banyu Putih Lumajang, dosen S1 Stain Pondok Pesantren As-Sunniyah Jember, dosen S1 Mahat Ali Maliki Bondowoso, dosen S1 Instika Pondok Pesantren Nuqayyah Sumeneb, dan yang spesial menjadi dosen terbang Institut Aswaja UTHM di Malaysia. Beliau juga mempunyai karya-karya tulis bagaimana ulama-ulama salaf. Banyak sekali karya tulis beliau, diantaranya yaitu fikih konstekstual, yang kedua menguak kebatilan dan kebohongan sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami Istri, yang ketiga mantan Kiai NU menggugat sholawat dzikir sebagai syirik, keempat madhab al-Ash'ari benarkah ahlu sunnah wal jamaah. Buku ini sebagai jawaban terhadap aliran salafi ekstrim Falista tahun 2009. Yang kelima,
membedah bid'ah dan tradisi dalam perspektif ahli hadis dan ulama salafi. Keenam, buku pintar berdebat dengan Wahabi. Dan yang ketujuh, bekal membela aswaja menghadapi radikalisme Wahabi. Kedelapan, Wahabi gagal faham dari amaliyah hingga akidah. Kesembilan, debat terbuka Sunni vs Wahabi di Masjidil Haram. Kesepuluh, pengantar sejarah aswaja. Ke-11, Hizbut Tahrir atau HTI dalam sorotan. Yang ke-12, jurus ampuh membungkam HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Yang ke-13, Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar. Buku ini adalah sebagai jawaban buku-buku dari Mahruz Ali. Dan yang ke-14, benarkah tahlilan dan kenduri itu haram? Dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau Kiai Haji Muhammad Idrus Romli untuk menyampaikan materinya, dan setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada beliau al-waqtu wal mahal bifadilati. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para kiai, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, jajaran pengurus MWJ NU Kabupaten Tegal, pengurus pondok pesantren At-Tauhidiyah, dan terutama pengasuh pondok pesantren At-Tauhidiyah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Sa'idi, juga Kiai Hasani yang juga saya hormati. Pada sesi pertama ini kita akan berbicara tentang apa bicara ini ya? Apa ini memang ya? Kalau ini Wahabi. Sebenarnya mau berbicara apa saja terserah, karena ini waktunya berapa menit? 1 jam ya, materinya 1 jam. Nanti setelah itu tanya jawab. Biasanya pelatihan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berhari-hari. Kalau di Jawa Timur biasanya 6 hari 6 malam biasanya. Kalau di Malaysia sampai sekarang nggak selesai karena memang ngajar di sana. Dulu memberikan ceramah kuliah tentang Syiah di hadapan para dosen, para ulama, 3 hari 3 malam dan belum selesai. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Tapi tidak apa-apalah, kita malam ini pengantar saja, berbicara tentang Syekh Ibnu Taimiyah, manhaj dan pemikirannya. Kita ini kan akan berbicara tentang Wahabi. Kalau berbicara Wahabi, maka tidak terlepas dari pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Pasti ada hubungannya dengan itu. Coba pakai ini.
Nah, kita sekarang ya akan coba buka lagi filenya. Saya berdiri aja ya, karena satu hari duduk-duduk di kendaraan sampai capek semua ya. Berangkat dari rumah itu subuh, sampai di bandara, di pesawat delay 2 jam, duduk lagi, sampai sini duduk maghrib baru nyampe. Jadi ingin berdiri biar agak fresh, biar agak sehat. Nggak usah di ya, laptopnya nggak usah, saya pakai ini. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah itu siapa? Ini cikal bakal Wahabi. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Namanya bagus. Namanya sendiri Ahmad. Gelarnya Taqiyuddin, kunyahnya Abul Abbas. Ayahnya Abdul Halim seorang ulama. Abdus Salam ini ulama besar, cuma gak nyeleneh, lurus-lurus. Jadi ayah dan kakeknya ini aswaja garis lurus. Yang cucunya ini yang agak bengkok-bengkok. Nah, gelarnya beliau ini disebut Al-Imam, Syekhul Islam, Al-Hafidh, Al-Mujtahid, Az-Zahid dan lain-lain. Mazhabnya Hambali, lahir di Harran tahun 661 Hijriah. Meninggal di penjara tahun 728 atau 1328 karena pendapat-pendapatnya. Karena itu orang yang pendapatnya sama dengan Ibnu Taimiyah yang pantas memang masuk penjara. Mengapa? Karena cikal bakalnya meninggal di penjara. Karena kalau gak di penjara berbahaya. Wahabi itu berbahaya. Makanya di Malaysia ini setelah kita memberikan pencerahan tentang aswaja dan bahaya Wahabi tahun 2013, maka alhamdulillah beberapa kerajaan kalau ada Ustadz Wahabi ceramah menyebarkan faham Wahabi, ganjarannya penjara 5 tahun. Jadi 5 tahun penjara. Kalau Ustadz Indonesia Wahabi mau ceramah di sana, maka ditangkap, didenda 20 juta. Ceramah gak jadi malah didenda. Itu kalau Ustadz Wahabi. Jadi sebenarnya bagus sana daripada di Indonesia itu, karena Ustadz Wahabi bisa dipenjara. Karenanya aswaja ini harus menang. Kalau dalam perhelatan politik atau harus dukung yang aswaja. Yang aswaja garis lurus itu. Nah, ini cikal bakal Wahabi sebenarnya bagaimana? Ini berangkat dari akidah ya. Akidah mazhab Hambali di tengah mazhab 4. Ini klasifikasi akidah mazhab arba'ah. Mazhab 4 itu akidahnya bagaimana? Seluruh Malikiyah, Syafi'iyah, sepertiga Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mengikuti mazhab Asy'ari sejak masa Al-Baqillani. 2/3 Hanafiyah mengikuti mazhab Al-Maturidi. Sebagian Hanabilah termasuk ahli tafwid dan tidak membicarakan hal-hal mutasyabih. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak tasbih, tidak tajsim. Ini sebagian Hanabilah. Nah, saya baca terjemahnya saja ya, jadi yang Arabnya gak dibaca, karena kalau dibaca Arabnya 1 jam gak cukup ini. Nah, mayoritas Hanabilah, ulama yang ikut mazhab Hambali, dalam perjalanan waktu mengikuti Hasyawiyah Musyabbihah dengan mazhab Salimiyah dan Karramiyah. Dikatakan Hasyawiyah itu diambil dari hasyal halaqah, pinggiran pertemuan, ada di pinggiran. Orang-orang Hanabilah itu orang-orang Hasyawiyah yang beriktikad Tuhan duduk-duduk di arasy. Itu kalau ada forum diskusi kalangan para ulama gak berani tampil ke depan, beraninya di pinggir.
nanti nyalah-nyalahkan dari luar. Makanya disebut hasyawiyah, kaum pinggiran. Nah, mereka disebut musyabbihah. Disebut musyabbihah karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu Wahabi. Taimiyah dulu musyabbihah. Nah, mayoritas mengikut Hambali dalam perjalanan waktu mengikuti hasyawiyah musyabbihah dengan mazhab Salimiyah dan Karramiyah. Itu mazhabnya. Hingga akhirnya Sultan Al-Zahir Baibars mengangkat Qadil Qudat, hakim agung dari mazhabul arba'ah. Maka akhirnya Hanabilah banyak berdiskusi dengan Ahlus Sunnah sehingga penyakit bid'ah mereka mulai hilang. Dan hampir tidak tersisa seorang hasyawi di antara mereka. Orang yang beriktikad seperti Wahabi hampir habis itu. Seandainya kaum imigran Harran setelah bencana Baghdad tidak singgah ke Syam, tahun 676 Hijriah Baghdad diserbu oleh tentara Tartar. Akhirnya banyak orang melarikan diri, termasuk keluarganya Ibnu Taimiyah. Melarikan diri tinggal di Syam. Nah, dari imigran itulah lahir Ibnu Taimiyah yang berhasil mengembalikan Hanabilah menjadi hasyawiyah lagi. Awalnya hasyawiyah sudah mau habis, datang Ibnu Taimiyah dijadikan hasyawiyah lagi. Karena pengaruhnya memang luar biasa Ibnu Taimiyah itu. Banyak hafalannya. Nah, ini ya persentase pengikut Asy'ari. Syafi'i 100%, Maliki 100%, Hanafi 35%. Ini antara Hanafiyah. Jadi Asy'ariyah di Hanafiyah ini 35%, sisanya Maturidiyah. Kalau Hanabilah ada minoritas Asy'ariyah, ada minoritas ahli tafwid, yang mayoritas hasyawiyah. Itu Hanabilah. Kemudian terjadi perpecahan di internal Hanabilah dalam hal akidah. Gimana perpecahannya? Ini berangkat dari posisi Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Hafidh Abu Hafs bin Syahin Al-Baghdadi. Ibnu Syahin ini rekan seangkatan Imam Ad-Daraqutni. Kita kalau baca kitab-kitab hadis sering dengar rawahud Daraqutni, kan begitu. Beliau punya kawan yang selevel dengan beliau namanya Ibnu Syahin. Ibnu Syahin berkata, rajulani sholihani bulia bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Dua tokoh yang soleh, reputasinya dirusak oleh para pengikut yang buruk. Siapa? Yaitu Ja'far bin Muhammad As-Shadiq dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya bagaimana? Ada dua orang, orangnya lurus, cuma oleh pengikutnya dianggap bengkok, dibengkok-bengkokkan. Pertama siapa? Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Siapa yang merusak reputasi beliau? Orang-orang Syiah. Orang Syiah ini setiap mereka punya pendapat selalu mengatakan ini akidahnya Imam Ja'far Shadiq, ini ajarannya Imam Ja'far Shadiq. Padahal Imam Ja'far orang ahlu sunnah. Dan Syiah mengaku mazhab mereka mazhab Ja'fariyah. Akhirnya tidak sedikit orang-orang ahlu sunnah yang menyangka jangan-jangan Imam Ja'far itu Syiah. Padahal justru pengikutnya yang merusak itu. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini yang merusak adalah orang-orang Mujassimah, pendahulunya orang-orang Wahabi di dalam bidang akidah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, terjadi perpecahan akidah di internal mazhab Hambali. Di mazhab Hambali ini ada kelompok Munazzihah. Munazzihah ini golongan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Sama dengan kita Asy'ariyah. Asy'ariyah ini kan munazzihah, tanzih, ahli tanzih. Karena beriktikad
Allah itu maha suci dari menyerupai makhluk dan maha suci dari membutuhkan tempat. Ini munazzihah. Nah, dari Hanabilah yang i'tiqadnya seperti ini ada namanya Imam Ibnu Aqil Al-Baghdadi. Ini bukan Ibnu Aqil yang mengarang syarah Alfiyah itu, bukan. Karena kalau yang syarah Alfiyah itu kan sudah abad ke-8 itu. Yang Ibnu Aqil ini selevel dengan gurunya Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum Imam Ghazali abad ke-5 Hijriah. Kemudian Rizqullah bin Abdul Wahab At-Tamimi, lalu Ibnul Jauzi dan lain-lain. Ini kelompok munazzihah. Ada kelompok mujassimah, kelompok atau faksi yang menganggap Allah itu serupa dengan makhluk dan berupa jisim seperti manusia. Ini diantaranya ada Al-Barbahari, Abu Ya'la Al-Farra, Ibnu Battah dan lain-lain. Nah, antara dua faksi Hambali ini terjadi tarik menarik akidah mazhab Hambali. Antara mujassimah ya, yang disebut Ghulatul Hanabilah. Yang mujassimah itu oleh para ulama disebut dengan Ghulatul Hanabilah, kelompok ekstrim mazhab Hambali. Dengan munazzihah yaitu Fudalaul Hanabilah, kelompok yang baik dari kalangan Hambali. Tarik menarik. Tarik menariknya bagaimana? Masing-masing kedua kubu sama-sama menganggap ini mazhab Hambali yang asli. Ya seperti Pancasila lah di Indonesia. Jadi yang ini alasannya Pancasila. Nanti muncul ini lagi Pancasila juga. Pancasila ini diseret kemana-mana sampai kita bingung apa sih Pancasila itu. Kok jaga gereja alasannya Pancasila? Ini Pancasila. Apa memang Pancasila ke sana? Kita kan bingung. Karena yang buat Pancasila sudah gak ada. Jadi tafsirnya sekarang tafsir sendiri-sendiri. Dulu yang ngarang Pancasila gak sempat menulis tafsirnya. Sama dengan ini ya, mujassimah munazzihah ini. Akidahnya berbeda, tapi sama-sama mengklaim ini Hambali yang asli. Nah, antara dua kubu ini ada perbedaan, ada persamaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya berbeda dalam hal akidah, seperti tentang takwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Satunya takwil, satunya anti takwil. Menetapkan sifat khabariyah dan tema akidah lainnya. Itu perbedaan. Persamaannya sama-sama mengikuti ajaran tasawuf. Jadi dulu pendahulunya Wahabi itu sama-sama sufi sebenarnya, mengakui dan melakukan ziarah kubur, istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat. Dulu gak ada masalah. Nah, kemudian ya, Ibnu Taimiyah melakukan radikalisasi akidah mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah adalah satu-satunya tokoh yang merubah haluan mazhab Hambali menjadi lebih ekstrim, terutama dalam pertama mendukung aliran Ghulatul Hanabilah yang cenderung tajsim dan mengikuti aliran Karramiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, membunuh suara kelompok Fudalaul Hanabilah yang diwakili oleh kelompok Ibnul Jauzi yang beraliran munazzihah, dibabat habis sama Ibnu Taimiyah. Ketiga, mengharamkan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wali, istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat dan lain-lain, dan fatwa-fatwa lain yang keluar dari mazhab diharamkan sudah. Dulu asalnya gak haram, Ibnu Taimiyah yang pertama kali mengharamkan. Nah, tapi meski demikian Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya melarang semua tradisi kaum sufi. Ibnu Taimiyah masih membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan ibadah lainnya kepada orang mati, tahlil, zikir bersama, tahlilan, maulid dan lain-lain. Ibnu Taimiyah masih oke.
Gak ada masalah. Ibnu Taimiyah masih menerima hadis dhaif dalam bab fadhailul a'mal dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah masih seperti itu. Bahkan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan ijma, kata para ulama ya, Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah, beliau mengatakan, saya langsung ke terjemahannya, Ibnu Taimiyah, ilmu Ibnu Taimiyah lebih besar daripada akalnya. Hafalannya banyak tapi akalnya gak mampu, gak bisa mengatur ilmunya. Nah, orang itu ya punya komputer, punya laptop, itu kalau gak bisa ngatur hang akhirnya. Handphone itu kalau kebanyakan isi akhirnya kan hang. Nah, beliau Ibnu Taimiyah melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah. Sebagian dalam bidang akidah, sebagian dalam bidang furu'. Ia menyalahi ijma sesudah terjadinya kesepakatan para ulama. Nah, termasuk ini apa? Ibnu Taimiyah berbeda masalah tauhid 3 Ibnu Taimiyah. Ini pokok perbedaan kita dengan Wahabi, tauhid bagi 3. Jadi dari sini Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma ulama dalam usul, dalam furu' dan usul. Nah, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dalam furu' yang berbeda dengan ijma disikapi oleh para ulama Hanabilah dari perspektif fikih Hambali. Artinya bagaimana kalau rojeh dianggap rojeh, kalau dhaif dianggap dhaif. Jadi gak semua fatwa Ibnu Taimiyah itu diterima oleh ulama Hanabilah. Banyak yang ditolak karena gak sesuai dengan kaidah di dalam mazhab. Itu di dalam masalah furu'. Nah, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dalam usul atau akidah atau dalam furu' yang diposisikan seperti usul, sebagian besar yang berbeda dengan mayoritas umat Islam masuk dalam rumusan pembagian tauhid menjadi 3 yang dibuatnya. Apa itu? Tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini tauhid Ibnu Taimiyah.